hidup clueless, belum tahu mau ngapain, masih pengen happy-happy aja, orang masih mikir, ya kamu masih muda. Tapi udah umur 30-an, masih gitu-gitu aja, masih clueless, lu ngapain aja kemarin-kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sah dulu. Salam sadulu. Di sini LA pengen ngupas unek-unek yang ada di kepala yang tentunya bukan tanpa makna. Oke, di sini aku mau ngebahas soal omongan dari salah satu motivator yang aku suka banget memang dari dulu. Dia orang bule, namanya Jordan Peterson. Buat teman-teman yang suka nonton video YouTube tentang self development, pasti udah nggak asing lagi sama namanya ya. Dia tuh sebenarnya dosen ya, karena videonya tuh biasanya dia lagi ngomong di depan kelas gitu kan. Tapi aku nggak tahu dia ngajar matkul apa. Yang jelas mungkin dia dosen filsafat, karena isinya biasanya ya seputar how to deal with life lah gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin video-videonya, kita bakal lebih mantap dalam memahami diri sendiri dan lebih ngerti lagi bagaimana untuk menghadapi segala rintangan hidup lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang mau aku bahas di sini tuh salah satu video dia, dan kalau teman-teman ngetik di YouTube gitu ya, Jordan Peterson, keywordnya sih kalau yang mau aku bahas sekarang ini Peter Pan. Coba teman-teman ketik Jordan Peterson Peter Pan. Nah, buat yang nggak mau dengerin spoiler, bisa di pause dulu aja, nonton dulu videonya, terus balik lagi ke sini. Atau buat yang mau sekalian dengerin reviewannya juga, langsung aja simak nih ya. Nah, jadi di situ si Peterson ini bilang kalau misal orang itu banyak yang persis kayak Peter Pan. Peter Pan itu bisa dibilang kayak masa keemasan dari setiap bocah lah gitu ya, masa kegemilangan childhood gitu kan, childhood memories gitu, dimana dia itu bisa terbang, tinggal di Wonderland ya namanya, pokoknya tempat tinggal yang fiktif gitu kan, sama peri-peri cantik, dan dia nggak aging, dia selalu bocah. Dia bahkan dibilang ABG pun belum ya. Tapi itulah, di situ si Peterson bilang kalau Peter Pan itu benar-benar gambaran dari kegemilangan childhood, masa kecil. Dia bisa terbang, kerjaannya cuma makan, minum, tidur, happy-happy gitu kan. Dan dia raja dari anak-anak hilang gitu kan, yang semuanya ya umur-umur dia. Lawannya dia siapa? Captain Hook. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat ya, Captain Hook itu sebenarnya nggak jahat kalau nggak salah, ya nggak sih? Ini juga ya, ini penafsiran pribadi aku aja ya, mungkin nanti kedepannya ada yang berbeda sama ucapan aslinya Jordan Peterson, ya aku mohon maaf, tapi aku yakin isi pesannya sama dengan yang dimaksudkan oleh Peterson. Bahkan mungkin aku gali dengan lebih konkret lagi, kita semua bakal relate banget lah, apalagi yang umur-umur 20-an bahkan 30-an juga masih bisa nyambung gitu. Nah, Captain Hook tuh sebenarnya nggak jahat, ya nggak sih? Kalau nggak salah ya, dia tuh kayak, jadi Peter Pan sama Captain Hook tuh mirip-mirip Tom and Jerry gitu, saling ganggu, saling benci, tapi juga saling membutuhkan satu sama lain. Karena ya kucing-kucingannya mereka itu yang membuat hidup mereka tuh seru gitu. Captain Hook itu orang tua, nggak tua-tua banget lah ya, paruh baya. Ya dia cuma, kejahatan dia tuh cuma apa sih, bajak laut yang, oh dia suka nyulik anak ya. Nah itu paling itu sih. Nah tapi yang dibenci Captain Hook apa? Yang paling dibenci itu jam kan, jam beker, jam dinding. Karena itu mengingatkan dia bahwa waktu terus berjalan. Itu mengingatkan dia akan aging, ya, miris nggak sih? Jadi dia tuh nggak mau diingatkan akan kenyataan bahwa dia tuh terus bertambah usia gitu, makin tua gitu, dan dia nggak mau juga menerima kenyataan kalau ya hidupnya gitu-gitu aja gitu kan. Ya miris sih emang, amit-amit banget ya, semoga kita nggak pernah ngerasain apa yang Captain Hook rasain, amin. Nah Peter Pan pun tadi ya aku bilang masa kegemilangan childhood yang terlalu nyaman, itu dia terlalu nyaman di situ, di zona nyamannya, jadi dia nggak mau aging. Makanya dia kenalan sama Wendy pun, Wendy ngajak ke kehidupan nyata, diajak ke reality, nggak mau. Ya gue udah enak di sini gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Kalau soal cewek, gue ada Tinkerbell, dan BTW Tinkerbell juga fiksi, dan mereka tidak ditakdirkan bersama, Peter Pan sama Tinkerbell tuh, karena Tinkerbell dari ukurannya aja superan kupu-kupu nggak sih, jadi udah nggak masuk akal.
Dan maksudnya Tinkerbell adalah, kalau kata si Jordan Peterson itu, kurang lebih substitute of a real thing, kalau nggak salah kayak gitulah. Jadi pengganti akan hal yang nyata, pengganti dari sosok wanita yang real. Padahal ada yang real, Wendy itu tokoh manusia wanita yang sangat-sangat normal, bukan normal, tapi dewasa, mature. Dia menerima kenyataan bahwa dia suatu saat akan tua, dan ya impian dia realistis aja, dia pengen hidup settle, punya suami, punya pasangan, punya anak, punya cucu. Dan Peter Pan gak begitu. Banyak dari kita yang punya jiwa Peter Pan dalam diri kita, bahkan aku sendiri. Dan aku ngomong kayak gini bukan ngejudge orang lain, aku justru mengingatkan diri sendiri bahwa omongannya Peterson itu ngena banget ke aku, karena aku sangat-sangat paham maksud dia. Maksudnya aku bener-bener nyampe banget ke otak dan diresapi, itu tuh aku banget gitu. Dan alhamdulillah sekarang sedang dalam tahap menghadapi itu, melawan ego, melawan kemalasan, dan menyingkirkan sifat manja lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Karena kita nggak bisa selamanya jadi Peter Pan. Walaupun Peter Pan itu sebenarnya ya sah-sah aja dia ngerasa kayak gitu, dia ngerasa ada di puncak kebahagiaan manusia lah, kurang lebih kayak gitu, sah-sah aja. Karena ya kurang lebih omongannya Peterson itu, children is nothing but potential. Bocah-bocah itu ya bukan apa-apa selain potensi. Itu ucapan yang positif ya, bukan apa-apa selain potensi. Artinya ketika kita bocah, kita ngimpi jadi apa aja asal itu realistis, orang bakal fine-fine aja, bakal nerima-nerima aja. Dan ya sebenarnya itu bisa banget tercapai. Jadi kalau orang ngetawain impian bocah, sebenarnya dia brengsek, karena siapa yang tahu impiannya itu bakal tercapai atau enggak? Gak ada yang tahu. Selama impiannya realistis. Dia nyebutin profesi-profesi yang ada di dunia, mau dia bilang dia pengen jadi presiden, pilot, dokter, tentara, insinyur, pengusaha, PNS, dan lain sebagainya, bisa aja. Iya kan? Kecuali kalau dia ngomongin hal yang di luar nalar, kayak pengen jadi Batman. Ya Batman itu siapa? Batman tuh Bruce Wayne, orang kaya. Atau mungkin dia nanti pengen jadi animator yang gambar Batman. Nah itu kan lebih real lagi, bisa aja. Intinya ya gitulah kurang lebih omongannya Peterson tuh, children is nothing but potential. Dan kita pun pasti pernah ngerasain kalau kita bisa jadi apa aja. Iya nggak sih? Waktu kecil cita-cita gonta ganti. Awalnya pengen jadi presiden, terus pengen jadi astronot, terus pengen jadi polisi, terus pengen jadi tentara, terus pengen jadi pengusaha, pengen jadi YouTuber, pengen jadi artis, dan lain sebagainya. Sah-sah aja. Yang mana yang jadi belum tahu. Yang mana yang mungkin, semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Nah, itulah masa kegemilangan bocah yang fine-fine aja untuk kita nikmati gitu. Dan itulah apa yang direpresentasikan dalam kisah Peter Pan tuh, ya si Peter Pan-nya itu. Representasi dari sifat manjanya bocah, imajinatifnya bocah, dia bisa terbang gitu kan. Terus juga kereklesan bocah gitu kan, bersikap semaunya gitu kan. Nah, Peterson bilang, jangan kayak gitu. Ketika kita umur 20-an, sifat-sifat kebocahan kita masih bisa dimaklumi. Bahkan si Peterson ini bilang, umur 25 lu masih ngebego gak apa-apa. Orang paham. Apalagi umur 24, 23, 22 dan ke bawahnya. Itu memang aku rasain banget. Alhamdulillah aku udah ngerasain 3 kantor. Sekarang baru masuk di kantor yang ketiga. Dan 3-tiganya ini profesi yang berbeda. Di ketiga tempat ini, omongannya sama, bahkan dari zaman kuliah deh. Selalu diwanti-wanti kalau kalian jangan takut salah, karena sekarang adalah saatnya melakukan kesalahan. Sekarang kalau kalian bego, kalian dimaafkan, kalian sangat-sangat dimaklumi. Tapi kalau kalian udah senior, udah lulus diklat gitu ya, pendidikan dan pelatihan, apalagi udah megang jabatan, udah dikasih amanah, kalian bego, itu lebih nggak termaafkan. Itu ya kebangetan, itu lebih ngeselin gitu. Tapi kalau sekarang kalian ngebego, ya fine-fine aja, kalian emang belum paham. Kalau bisa sih ya secepat mungkin menguasai bidang. Cuma maksudnya kalian tidak sempurna itu sangat wajar dan sangat-sangat termaafkan. Nah si Peterson bilang umur 25 ngebego, hidup clueless, belum tahu mau ngapain, masih pengen happy-happy aja, orang masih mikir ya kamu masih muda. Tapi udah umur 30-an, masih gitu-gitu aja, masih clueless,
Kayak ibarat ditanya orang, gimana hidup lo? Gak tahu nih, masih belum tahu mau dibawa kemana, masih clueless. Ya kalau kata Peterson, ya orang bakal nanya, lu clueless? Itu harusnya umur 23, 24, lu ngapain aja kemarin-kemarin? Lu udah gak lucu lagi karena lu udah old infant, kalau bahasanya Peterson, bayi tua. Lu udah bayi tua, ABG tua. Jadi ya amit-amit banget ya, semoga kita nggak kayak gitu. Walaupun Peterson gak bilang kayak gini, tapi aku malah nangkepnya orang-orang tuh banyak yang awalnya Peter Pan, dia terlalu enjoy menjadi Peter Pan, dan dia gak mau keluar dari zona nyaman, gak mau keluar dari Wonderland, akhirnya malah jadi Captain Hook. Padahal Peter Pan dan Captain Hook itu kan musuhan. Peter Pan yang merepresentasikan kegemilangan childhood malah jadi Captain Hook yang merepresentasikan masa tua yang tidak dinikmati. Amit-amit banget ya, semoga kita nggak pernah ngerasain apa ya Captain Hook rasain. Dan apa sarannya Peterson? Choose your sacrifice, pilih pengorbananmu. Pengorbanan paling real adalah mengorbankan jubah Peter Pan kita, mengorbankan sisi bocah kita. Itu harus dilepas. Kenapa harus? Ya karena itu keniscayaan. Karena mau gak mau, siap gak siap, diniatin atau gak diniatin, kita pasti aging, insya Allah gitu ya, amin. Kita bakal aging, bakal bertambah usia, bakal makin tua. Jadi daripada kita ngikutin jalur yang berat, yaitu kitanya gak siap, kitanya leye-leye, kitanya gimana entar, tapi toh akhirnya kita sampai di titik itu juga, titik kita tua, atau gak usah jauh-jauh tua deh, kita akhirnya di umur-umur nanggung 30-an, 35-an gitu, 40-an. Daripada milih yang itu, mending yang kita udah nyiapin, kita udah mengikhlaskan, kita udah merelakan childhood kita, dan akhirnya kita sampai di titik yang sama, tapi dengan kondisi lebih ready, lebih siap untuk menghadapi segala tantangan hidup dibanding yang ini, gitu kan. Aku nggak bilang soal kesuksesan, kepemilikan materi. Aku nggak ngomongin harta benda atau status sosial dari tadi kan, cuma soal kematangan kita menghadapi dunia. Bahkan si Peterson ini aku suka banget, dia ngasih contohnya masuk ke dunia nyata. Katakanlah kamu jadi plumber. Plumber itu apa sih? Tukang pipa. Kamu jadi plumber, di sana kamu ada dunia sendiri. Kamu masuk ke dunia plumber, berarti kamu awalnya junior, terus latihan, kamu akhirnya jadi senior. Ketika kamu senior, kamu bisa ngelatih plumber baru, tukang pipa yang masih junior. Terus berarti kamu juga kalau udah jadi plumber, berarti kamu udah punya status yang konkret dalam society. Dalam masyarakat tuh kamu jelas perannya apa. Nah makanya di after school tuh lucu, ada poster vintage jadul gitu, tulisannya plumber save the nation ya kalau nggak salah. Pokoknya ya plumber itu, tukang pipa itu berkontribusi nyata. Ya kita tahu semua profesi selama itu tidak melanggar hukum dan tidak merugikan orang lain, pastilah berkontribusi. Baik itu kecil ataupun besar, itu kan relatif. Tapi selama kita menjalani peran sebagai apapun, asalkan itu pekerjaan yang baik dan halal, pastilah kita memberikan kontribusi. Yang jelas kita nggak usah lah ngomongin soal yang berat-berat dulu, kayak peran kita terhadap kemajuan negara, ya nggak usah yang gitu dulu. Soal diri kita sendiri, peran kita, kontribusi kita terhadap diri kita sendiri. Tadi, lepas jubah Peter Pan kita, karena ini juga mengarah ke aku sendiri, ini aku ngingetin diri sendiri. Masa-masa childhood udah lewat, masa-masa bocah udah lewat. Sisi childish kita harus udah mulai ditinggalin. Bukan harus udah mulai lagi, emang harus udah ditinggalin, apalagi kalau udah kepala dua. Karena itu udah masa-masa, kalau lu masih kuliah segeralah kelarin. Kalau lu belum dapet kerja karena terlalu enjoy leye-leye, nah itulah, itu yang paling real banget. Karena umur-umur aku, teman-temanku tuh banyak yang lagi di momen itu harus korbanin kemalasannya. Jadi ngelepas kemalasan itu mengorbankan ego kan, itu mengorbankan apa yang sudah kita sukai. Nah itu ya pengorbanan, makanya choose your sacrifice kata Peterson. Korbanin sisi Peter Pan-mu. Nah kan Ariel aja dari Peter Pan jadi Noah gitu kan, berubah.
Nah, kita dari Peter Pan jangan jadi Captain Hook. Kalau kita tetap enjoy di titik Peter Pan, kita bakal jadi Captain Hook yang tadi aku bilang. Jangan jadi Captain Hook. Transformasilah kayak Ariel dari Peter Pan jadi Noah. Nah, kita dari Peter Pan, tadi kalau kata Peterson, jadi plumber, jadi tukang pipa. Dari Peter Pan jadi entrepreneur. Dari Peter Pan jadi sarjana. Dari Peter Pan jadi PNS. Dari Peter Pan jadi pengusaha, macam-macam. Ya, choose your sacrifice. Kita harus memilih peran kita dalam society ini, dan peran kita yang bisa kita geluti sampai akhir hayat bukanlah Peter Pan, entah itu plumber, tukang pipa, ataupun yang lainnya. Itu aja sih, makanya luar biasa apa yang Peterson sampaikan. Aku cuma berusaha menafsirkan dan menyampaikan isi pesannya aja. Kalau nggak setuju boleh komen, tapi yang jelas makasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.